Halo pemirsa, langsung dari studio ADX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 menjadi momen berseminya bisnis rintisan atau startup. Salah satunya bisnis rintisan yang memanfaatkan layanan digital. Adapun berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga saat ini sudah terdapat lebih dari 2.100 startup di Indonesia. Pandemi COVID-19 menjadi momen berseminya bisnis rintisan alias startup. Salah satunya bisnis rintisan yang memanfaatkan layanan digital. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangrepan menjelaskan, startup di sektor e-commerce menjadi pilihan kebanyakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian. Beberapa sektor startup seperti health tech, e-grocery, marketplace, dan logistik mengalami pertumbuhan permintaan yang signifikan. Tidak hanya startup retail, peranan startup berbasis UMKM juga sangat membantu sektor UMKM beradaptasi dengan perubahan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga saat ini sudah terdapat lebih dari 2.100 startup di Indonesia. Hingga September 2021 sudah terdapat 7 unicorn dan 2 dekakorn yang telah merambah ke pasar ASEAN. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan bahas topik tantangan masa depan startup di Indonesia. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak M. Tesar Sandikapura selaku Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community. Kita akan langsung sapa saja Pak Tesar. Selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi Mas David. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Tesar sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Pak Tesar, tantangan masa depan startup di Indonesia. Tapi memulai perbincangan kita Pak Tesar, saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana perkembangan startup di Indonesia sampai sejauh ini, terutama di tengah pandemi. Apakah memang pandemi yang sudah terjadi hampir 2 tahun ini menyebabkan bisnis startup cukup banyak bermunculan di Indonesia? Ya, baik Mas David. Jadi startup teknologi ya, terutama ya akibat pandemi ini atau after pandemi ini cenderung meningkat justru ya. Jadi kalau kita lihat data statistik, internet user kita tuh meningkat hampir 50 juta dari sebelum pandemi ke setelah pandemi. Artinya ada pasar yang tumbuh di situ, dan tentu ada beberapa sektor juga ikut terimpact gitu ya, terutama dari sisi lifestyle ya. Jadi pertama mungkin kita sekarang sudah terbiasa ya dengan Zoom meeting seperti ini, WFO gitu ya, jadi orang tidak harus kerja dari kantor gitu ya. Dan tentu dengan pembelian online juga sangat meningkat pesat. Jadi ini cukup baik sebenarnya untuk teknologi industri startup kita untuk bisa bersaing di pasar global. Ya, dari sisi sektornya Pak Tesar, ini sektor apa yang paling banyak bermunculan atau yang paling tinggi bertumbuh di tengah pandemi ini? Apakah mungkin dari kesehatan, makanan minuman, ataupun juga ada beberapa sektor lainnya Pak? Oke. Jadi kami sudah mencatat beberapa data ya, apa saja sih sektor yang meningkat setelah pandemi ini. Ternyata nomor 1 itu food gitu ya, jadi makanan dan personal care ya. Jadi kosmetik itu ternyata meningkat. Saya juga agak bingung ya, kenapa kok kita jarang keluar rumah, tapi ternyata secara data personal care itu cukup meningkat setelah makanan ya. Lalu disusul oleh mainan atau hobi ya. Hobi juga meningkat. Kalau ini justru mungkin related ya, karena kita mungkin banyak di rumah, jadi kita banyak bermain di rumah gitu ya. Jadi hobi juga meningkat, lalu disusul oleh entertainment ya, yang berbasis digital. Jadi mungkin seperti video streaming online ya, Netflix dan teman-teman tuh sekarang primadona ya, karena kita tidak bisa nonton bioskop gitu ya. Ini juga meningkat. Dan yang terakhir tentu tidak kalah penting itu pembelajaran online dan e-health gitu ya. Jadi sekarang hampir semua anak didik yang mulai dari SD mungkin ya sampai mahasiswa, kebetulan saya juga dosen gitu ya. Sekarang mungkin masih 80% menggunakan platform digital untuk mengajar gitu, dan juga kesehatan ya sekarang platform-platform yang e-health juga banyak disukai orang gitu, karena kita bisa beli obat, bisa konsultasi dengan dokter tanpa harus kita keluar rumah. Seperti itu Mas. Baik,
Apakah posisi dari pandemi yang menyebabkan gerak dari atau mobilitas dari masyarakat Indonesia terbatas, justru ini menimbulkan ide-ide bagaimana memanfaatkan momentum di tengah pandemi, bagaimana memanfaatkan kondisi di tengah pandemi supaya waktu yang ada ini tetap berguna dan bisa menghasilkan begitu, Pak Tesar? Ya, ya, betul, betul. Jadi memang ada beberapa tren ya, kenapa user itu menggunakan digital. Pertama karena ada rasa takut tadi ya, karena ada rasa takut apa namanya, akan ada virus di luar, takut tertular, jadi mereka ya tanda kutip menahan dirinya untuk keluar rumah gitu ya. Itu faktor pertama sebenarnya. Lalu faktor kedua karena tadi tanda kutip ya dipaksa sebenarnya ke digital, lalu mereka mulai beradaptasi atau bertransformasi yang tadinya masih offline menjadi digital lifestyle gitu ya, termasuk tadi saya bilang WFO. Wah, lalu ada banyak bisnis yang tadinya harus di kantor sekarang juga dipaksa di rumah, dan ini menjadi kebiasaan. Dalam waktu 1-2 tahun menjadi kebiasaan, dan mereka merasakan efektivitasnya jauh lebih bagus, dan juga outputnya tidak terlalu banyak berubah gitu ya. Jadi maka tadi saya bilang setelah after pandemi ini apakah berubah nanti jadi balik lagi seperti dulu, saya rasa tidak gitu ya. Karena memang masyarakat sekarang sudah bisa berhitung gitu ya. Terutama kita pengusaha nanti juga bisa berhitung. Ternyata, kita nggak perlu lagi loh kantor-kantor besar gitu ya. Ternyata cukup meeting 1-2 kali seminggu itu juga udah cukup powerful dibanding kita harus datang tiap hari gitu ya. Jadi momentum pandemik ini banyak merubah bisnis gitu ya. Dan saya tekankan kembali lagi bahwa transformasi digital menjadi suatu keharusan gitu ya untuk semua sektor. Jadi kalau masih ada sektor yang nggak mau ke digital, saya rasa itu salah besar gitu ya. Coba mulai hari ini, mulai berpikir titik mana yang harus kita buat digital. Seperti itu, Mas. Baik, bagi yang tidak mengikuti transformasi akan ketinggalan begitu Pak Tesar, karena tidak memberikan layanan yang memudahkan dengan kondisi Betul. saat ini. Walaupun nanti pandemi lebih cenderung melandai seperti saat ini, kita harapkan sama-sama ini Pak Tesar, tren ini akan tetap terus bertahan begitu. Ya, setuju. Baik, Setuju. untuk tantangan bisnis startup di masa mendatang ini seperti apa dengan pertumbuhan yang cukup pesat di Indonesia, terutama di tengah pandemi? Ya, jadi tantangan ke depan sebenarnya startup ini tidak bisa lagi tanda kutip ya mengikuti gaya lama bakar duit ya, seperti yang kita sering dengar sekarang gitu ya. Karena sekarang startup dituntut untuk efisien gitu ya dalam menelurkan produknya gitu ya, atau membuat layanannya baik itu jasa maupun produk gitu ya. Itu tidak bisa kita tanda kutip membutuhkan dana yang besar di depan gitu ya. Lalu kedua, business model. Jadi business model ke depan tidak bisa lagi kita jualan-jualan diskon gitu ya, cashback, free ongkir dan lain-lain gitu ya. Itu tidak bisa lagi karena itu tidak bisa membuat perusahaan startup itu sustain untuk ke depan gitu ya. Ketika pendanaan berhenti, ya ini udah banyak kejadian di startup besar ya, ketika pendanaan berhenti, mereka tutup diskonnya, mereka tutup free ongkirnya, usernya langsung kabur gitu ya, langsung kabur ke platform lain yang masih ada diskonnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini dua sisi ya. Jadi literasi untuk user juga harus paham bahwa tidak semua perusahaan tuh bisa melakukan diskon terus-terusan gitu ya. Di lain sisi juga sebagai pemilik platform juga harus membuat bisnis model baru gitu ya, di mana kita tidak hanya jualan pemurahan atau harga yang sangat murah gitu, tapi kita juga menjual suatu value added yang memberikan suatu solusi untuk customer kita, bahwa walaupun mungkin harganya nggak terlalu murah gitu ya, tapi layanan kita ini sangat membantu user kita gitu. Jadi user kita akan tetap loyal menggunakan aplikasi kita, walaupun nanti tidak ada diskon, tidak ada cashback dan lain-lain, seperti itu. Baik, dengan mencari sumber pendanaan begitu, Anda mengatakan jika tren bakar uang ini tidak akan banyak berlaku ke depannya atau mulai ditinggalkan begitu. Beberapa dari sumber pendanaan lainnya adalah dengan mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia atau IPO. Apakah ini bisa menjadi alternatif pendanaan, Pak Tesar? Ya, betul. Jadi saya lihat di B ya, jadi udah ada 2 papan saya lihat, ada papan utama dengan papan pengembangan kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau startup-startup yang early stage, saya rasa untuk masuk ke IPO sekarang jauh lebih mudah dibanding tahun-tahun lalu ya, yang belum ada aturan-aturan ini gitu ya. Jadi ini alternatif yang terbuka, Mas David, untuk para startup untuk bisa mulai masuk ke listing gitu ya.
Baik, apakah ini juga akan memberikan kepercayaan terutama kepada konsumennya meskipun tidak ada diskon, tapi dari sisi kepercayaan dan juga sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, ini akan membuat dari para konsumennya tetap loyal kepada startup ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan, Pak Tessa, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa Market TV akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum informasi grafis. Langsung saja dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Kita akan coba lihat negara dengan jumlah startup terbanyak. Ini data per April di 2021. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama di 66.806, kemudian India disusul oleh Inggris, Kanada, dan Indonesia. Sementara jumlah startup dari masing-masing negara dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community. Pak Tesar, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Mas David. Ya, tadi menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, salah satu alternatif untuk mencari sumber pendanaan adalah dengan melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan tadi pun Anda sebutkan dari sisi regulasi, kemudian juga beberapa aspek lainnya, ini lebih mudah untuk posisi saat ini, dan Bursa Efek Indonesia terus melakukan upaya untuk menarik minat startup untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi dengan melantai di Bursa Efek Indonesia, kemudian kan berlabel TBK, artinya dari sisi trust dari konsumennya juga semakin tinggi. Apakah ini juga akan mendorong startup tersebut dari sisi loyalitas konsumennya, meskipun tidak ada diskon, mereka akan tetap bertahan dalam hal ini? Ya, baik. Jadi tentu ada impact-nya ya. Jadi trust itu biasanya masuk ketika levelnya sudah kita menjadi premium produk untuk mereka, gitu ya. Jadi kebutuhan dasar mereka memang sudah kita penuhi lewat platform kita, gitu ya. Ketika kita TBK, trust ini akan menjadi meningkat ketika ada kompetitor kita yang belum TBK, gitu ya. Jadi ini meningkatkan advantage lah untuk kita sebagai startup, bahwa kita punya keuntungan lebih dibanding kompetitor kita yang tidak IPO, gitu ya. Tapi di lain sisi hanya IPO, ya tanda kutip ya, tidak bisa serta-merta juga semua user langsung percaya, nggak bisa juga gitu. Karena ada beberapa case ya, startup setelah TBK malah juga banyak yang hancur gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan dengan matang apa yang mereka perlu buat setelah TBK. Ini kadang-kadang banyak startup yang tidak terlalu prepare terhadap next stage-nya setelah mereka TBK. Gitu. Baik. Pak Tesar, kita agak mundur ke belakang sedikit, Pak. Ini menyangkut dari sisi peta persaingan. Ini kan jumlah startup tadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Indonesia, terutama di tengah pandemi. Dan di antara beberapa sektor itu cukup banyak dari sisi kompetisi. Anda melihat bagaimana ini memenangkan atau strategi dari masing-masing startup untuk memenangkan kompetisi ini, terutama di sektor yang sama, apakah dari sisi layanan mungkin, kemudian juga dari sisi harga atau diskon yang diberikan, kemudian juga kualitas barang, kemudian juga meminimalisir profil resiko. Mungkin dalam hal ini barang tidak sesuai dengan keinginan, atau barang tidak sampai, atau mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan tindakan ilegal dan merugikan bagi pembeli dalam hal ini, Pak. Ya, betul. Jadi dalam dunia startup memang diferensiasi itu kadang-kadang tipis ya, gitu ya. Mungkin kalau kita bisa sebut ya, Tokopedia sama Bukalapak hampir nggak ada bedanya, gitu bisa dibilangnya. Gojek dan Grab juga sebenarnya hampir tidak ada bedanya. Nah, justru ketika kita membedakan antara satu pesaing dengan harga saja, atau dengan diskon saja, itu yang saya bilang tadi, itu yang pricing istilahnya perang harga ya, atau predatory pricing ini yang tidak baik sebenarnya dalam dunia usaha. Sebenarnya kita harus naik level lagi, bahwa yang kita berikan adalah suatu layanan yang prima kepada user kita. Nah, itu biasanya memang brand-brand besar seperti Apple sudah masuk ke ranah itu ya. Jadi quality of service gitu ya, tadi ya, misalkan menjamin bahwa semua produk yang kita berikan adalah asli gitu ya. Lalu kita menjamin produk yang kita kirim itu tidak lebih dari 3 hari gitu ya. Jika lebih dari 3 hari, kita bisa memberikan suatu bonus misalkan gitu ya, sehingga
si customer kita merasa sebagai raja gitu. Nah, kalau kita sudah masuk level itu, pricing jadi tidak penting lagi gitu. Itu yang kita harapkan. Makanya startup kalau bisa naikkan levelnya menjadi suatu layanan yang prima, bukan hanya sekedar harga gitu ya. Dan itu bisa kita lakukan dengan banyak kolaborasi dengan pihak-pihak terkait gitu ya, sehingga efisiensi menjadi tumbuh gitu. Ketika kita banyak berkolaborasi, misalnya kita berkolaborasi dengan logistik gitu ya, sehingga ketika kita punya bulk pesanan ke logistik dengan certain of amount gitu ya, kita bisa dapat diskon kan dari mereka tentu gitu ya. Itu bisa kita lakukan B2B dan MOU dengan beberapa partnership gitu, sehingga ujung-ujungnya bisa dibilang negosiasi itu bisa berbalik ke customer kita sendiri dengan harga yang tentu kompetitif tadi, bukan dengan sekoin-koinnya hanya memberi diskon, memberi cashback dan lain-lain. Seperti itu, Mas. Baik, di luar itu Pak Tesar, tampaknya pemerintah sangat menyadari Pak bahwa potensi dari industri startup kemudian digital dalam hal ini akan cukup besar ke depannya. Bagaimana Anda melihat peran serta dari pemerintah dalam mengatur hal ini dan juga memaksimalkan, kemudian juga meminimalkan terjadinya praktek bakar uang tadi, kemudian juga berupaya memaksimalkan juga produk-produk dari dalam negeri masuk ke dalam produk-produk yang dijual oleh startup tersebut? Ya, memang saya lihat pemerintah sudah ada upaya lah ya untuk bisa membangun digital ekonomi ya di Indonesia. Mungkin 3 tahun terakhir saya lihat sudah mulai ada gitu, tapi saya lihat ini masih silo-silo ya, artinya masih terpisah-pisah. Karena setiap instansi punya goal sendiri-sendiri gitu ya, sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh Kementerian A atau BUMN A ini tidak related gitu ya untuk membangun ekosistem yang jauh lebih powerful gitu ya. Saya ambil contoh misalkan begini. Sebenarnya sektor apa sih yang Indonesia mau unggulkan dalam let's say 1-2 tahun ke depan? Apakah kita pengen punya suatu tanda kutip ya marketplace, misalkan marketplace yang benar-benar sangat membantu UMKM misalkan gitu ya, itu targetnya. Misal pemerintah punya goal itu. Kalau misalkan kita udah punya goal yang sama, artinya kan semua stakeholder yang terkait akan menuju ke arah situ. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ya, karena goalnya ini masih belum clear atau blueprintnya ini masih belum clear, sehingga setiap kementerian atau setiap BUMN mungkin punya goal yang berbeda-beda. Nah, ini yang saya harapkan mungkin ya, saya nggak tahu ya, Kominfo bisa mengambil alih peran ini seakan-akan seperti CTO-nya Indonesia gitu ya, sehingga bisa merajut semua stakeholder untuk berjalan beriringan untuk menuju ke satu titik yang kita harapkan, dan ini bisa terukur 1-2 tahun ke depan mau jadi apa, 3 tahun seperti apa, 4 tahun seperti apa gitu ya, sehingga impact-nya akan berbalik ke kita sebagai bangsa Indonesia, akan memiliki bisa dibilang kenikmatan dari sisi ekonomi dan juga dari sisi user gitu. Jangan sampai market kita dimanfaatkan oleh pihak tertentu, uangnya tidak masuk gitu ya, dan user juga sebenarnya tidak terlalu berimpact gitu ya terhadap tanda kutip ya digital ekonomi yang terlihat jor-joran sekarang ini kita lihat gitu. Baik, Pak Tesar, menarik, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan pemirsa Marga Review akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review, dan kita masih membahas topik tantangan masa depan startup di Indonesia, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak M. Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community. Pak Tesar, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, Mas David. Ya, terkait tadi dengan campur tangan dari pemerintah begitu terhadap potensi dari ekonomi digital ke depannya dan regulasi yang sudah disiapkan ini. Bagaimana Anda melihat perkembangannya sampai sejauh ini, Pak Tesar? Apakah sudah pas atau sesuai dengan perkembangan dari dunia digital di Indonesia, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu masih dievaluasi, Pak Tesar? Iya, jadi kalau kita ngomong ekosistem startup ini kan banyak stage-nya gitu ya, banyak faktornya juga, sehingga sebenarnya kalau memang tadi saya bilang kita punya blueprint nasional gitu ya, yang melibatkan multi stakeholder, mulai dari kementerian bahkan BUMN juga ikut terlibat, bahkan mungkin swasta juga bisa membantu, sehingga program-program yang kita harapkan ini bisa saling bersinergi gitu ya.
sehingga efektivitas juga terdapat bisa kita tracking gitu ya, dan kita bisa lihat hasilnya lebih clear gitu ya. Jangan seperti ya tadi saya bilang silo gitu ya. Mulai dari aspek pendanaan udah pasti gitu ya, lalu SDM, lalu juga transfer teknologi gitu ya, karena banyak startup yang baru-baru kadang-kadang tidak aware terhadap teknologi baru, dan yang paling penting adalah sebenarnya marketing dan business model gitu ya. Ketika ini dirajut menjadi satu kesatuan yang saling terintegrasi, saya jamin ya startup lokal itu akan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Dan ini yang saya belum kejadian gitu ya. Kita sekarang mungkin kita punya unicorn yang kita anggap lokal gitu ya, tapi di lain sisi investor ini juga sebenarnya nggak lokal amat gitu ya. Nah ini juga perlu kita siasati. Terus apakah benar impact dari si unicorn ini benar-benar membangun ekonomi bangsa gitu ya? Apakah pajaknya masuk ke Indonesia? Ya banyak aspek yang sebenarnya bisa kita lakukan lebih detail lagi. Gitu. Baik. Dari sisi infrastruktur seperti apa Pak untuk perkembangan startup kemudian juga industri digital di Indonesia ke depannya? Palaparing juga sudah dibangun begitu, apakah sudah maksimal sehingga ini menjangkau di seluruh wilayah Indonesia dan tentunya diharapkan berdampak kepada pertumbuhan startup dengan permintaan sampai ke daerah-daerah pelosok yang ada di Indonesia? Iya. Ya kami cukup berharap ya Palaparing ini benar-benar bisa segera rampung gitu ya, sehingga seluruh pelosok negeri gitu ya, termasuk yang di rural area yang di daerah terpencil gitu ya, itu bisa punya akses internet gitu ya. Karena beberapa case juga ya, ini kebetulan saya mengalami gitu ya, karena saya juga sering zoom ke beberapa daerah gitu ya, itu beberapa kota besar pun sebenarnya ada beberapa internetnya juga nggak stabil banget gitu ya. Artinya memang ini PR bersama sih ya. Nggak bisa hanya pemerintah tentu ya, jadi mungkin provider gitu juga benar-benar aware gitu ya, mana-mana titik-titik blank spot atau titik yang belum optimal untuk akses internet, tolong ini diisi gitu ya. Kemarin saya mendapatkan peta sebaran BTS di Indonesia gitu ya, ternyata memang masih menumpuk di daerah Jawa dan beberapa Kalimantan gitu ya, itu memang menumpuk di situ gitu ya, sisanya masih banyak blank spot. Nah ini mungkin ini juga harus dipetakan gitu ya, kenapa kok blank spot ini masih banyak gitu ya. Jadi karena ini salah satu fundamental ya, kalau misalkan kita punya startup orang nggak bisa akses, internetnya putus-putus, itu ya ini akan menjadi masalah juga sih. Baik, gitu ya. Terakhir Pak Tesar, waktu kita cukup terbatas, bagaimana Anda melihat ketika skenario secara keseluruhan berjalan dengan baik Pak Tesar, seberapa besar potensi dan kekuatan Indonesia di industri startup dan juga digital Pak? Ya, ekonomi digital kita termasuk 3 besar di dunia sebenarnya ya. Tentu setelah China dan USA gitu ya, dan kadang-kadang India juga cukup besar juga, tapi karena mereka punya penduduk yang besar. Tapi intinya kita sebenarnya termasuk raja di dunia digital gitu ya. Intinya yang ingin saya beritahukan kepada pendengar kita bahwa Indonesia ini adalah sebenarnya menjadi bisa menjadi trending topik. Apapun yang terjadi di Indonesia itu bisa menjadi impact ke negara lain. Gitu ya. Jadi misalkan di TikTok di Indonesia terkenal, itu biasanya negara lain ikut-ikutan itu TikTok juga gitu ya. Jadi maksud saya gini, jangan sampai kekuatan kita ini hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing tanda kutip ya, gitu ya. Kenapa? Karena notabene platform-platform kita pakai sekarang kita tidak bisa pungkiri gitu, 80% masih milik asing gitu ya. Nah, bagaimana kita balik? Kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan kita menguasai pasar global. Gitu, jangan kita dikuasai oleh pasar global dan marketnya juga mereka yang ambil. Itu yang ingin saya tekankan kepada kita sebagai pengusaha dan user. Coba kembalilah kita ke bangsa ini, besarkan bangsa ini, pakai produk lokal, dan sebagai pengusaha buatlah produk yang efisien dan yang terbaik untuk masyarakat kita. Baik, Pak Tesar, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semua yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Tesar, sehat selalu Pak. Sama-sama, terima kasih Mas David. Baik, terima kasih. Dan ada Bapak M. Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community. Dan tetap di tempat Anda karena setelah ini Marka Rivi akan segera kembali dengan topik yang berbeda.